Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Update, kabar, gue dapatkan ini tadi malam. Ada dua kabar, pertama adalah Anthony Martial tidak akan bermain di FA final menghadapi Manchester City karena ada permasalahan di hamstringnya dia setelah menghadapi Fulham. Anthony Martial, lagi-lagi ya, ketersediaannya sangat minim. Ketika dia dimainkan, sering sekali memang musim ini memberikan kontribusi gol. Permainannya juga bagus, oke. Tapi ketersediaannya ini merupakan masalah besar. Dan puncaknya, ya, final Piala FA dia tidak tersedia. Manchester United tidak punya pilihan banyak di lini depan. Dan ini menurut gue sangat mengganggu ya. Oleh karena itulah menurut gue, ya, sangat mungkin Anthony Martial sudah memainkan pertandingan terakhirnya ketika menghadapi Fulham. Manchester United dikabarkan secara keras ya, musim depan ini akan berusaha untuk mendatangkan striker premium yang baru. Selain itu juga akan mendatangkan pemain depan sebagai backup. Menurut gua Anthony Martial tidak bisa ada di sana, terutama karena faktor ketersediaan. Ini kalau kita tarik atau gua tarik benang merahnya dengan gaji dari Anthony Martial yang salah satu yang tertinggi. Menurut gua musim ini sudah selesai, bahkan mungkin karirnya sudah selesai ya, bersama dengan Manchester United. Permasalahannya untuk melepas Martial adalah ya biaya transfer dan juga klub yang membayar gajinya dong, karena gajinya sampai dengan saat ini kan ya salah satu yang tertinggi di Manchester United. Jadi menurut gua, dan ini kabar yang tidak bagus tentu saja, di final pilihan dari Erik ten Hag untuk pemain depan tidak banyak. Memang ada Marcus Rashford yang bisa dimainkan di sana ataupun Wout Weghorst. Tapi itu bukan posisi terbaik dari Marcus Rashford. Tentu saja gue lebih melihat Marcus Rashford ini lebih bisa bermain optimal di sayap kiri. Cuman kita lihat saja bagaimana Erik ten Hag akan meramu strateginya. Insya Allah nanti akan gue bahas juga di preview. Dan kabar lainnya adalah masih dari yang sama, sumbernya gue ambil dari Daily Mail. Kalau Manchester United ini tidak akan mempermanenkan ya Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Karena Erik ten Hag ini mengejar upgrade di lini depan dan juga lini tengah musim panas ini. Kedua pemain ini didatangkan di kesepakatan pendek ya di bulan Januari. Kedua pemain ini tidak bisa meyakinkan Erik ten Hag untuk bisa mempermanenkan keduanya. Dan Manchester United ini ingin memang mengupgrade lini tengah dan juga lini depan. Menurut Daily Mail dikabarkan kalau Erik ten Hag ini sebenarnya menyukai kedua pemain tersebut, tapi klub ingin mendatangkan pemain untuk bisa meningkatkan lagi kualitas di dua posisi tersebut. Dan dengan kabar kalau Sabitzer ini punya cedera ya, yang bahkan musimnya sudah selesai kan bersama dengan Manchester United, nampaknya sudah memainkan pertandingan terakhirnya dengan klub dan akan kembali ke Bayern Munchen. Sementara Wout Weghorst ini akan kembali ke juara Championship Burnley di akhir musim nantinya, dan musim depan akan juga bermain di Premier League. Manchester United ini telah menolak peluang untuk mempermanenkan Weghorst. Dan ini sebenarnya bukan kejutan kepada fans setelah melihat kalau pemain Belanda ini sangat kesulitan di depan gawang untuk mencetak gol. Klub sekarang ini fokus untuk bisa mencari striker elite di depan. Harry Kane dan juga Victor Osimhen dikabarkan dua pemain yang selalu dihubungkan untuk datang ke Old Trafford musim depan. Sementara Sabitzer ini tentu saja ya sangat kecewa ya, tidak bisa bertahan di Manchester United lebih lama karena dia sendiri juga kesulitan kan di Bayern Munchen. Walaupun mantan gelandang dari Red Bull Leipzig ini ketika bermain di klub lamanya memiliki menit bermain yang cukup tinggi, menjadi pemain andalan, bahkan menjadi kapten. Tapi gagal ya di Bayern Munchen dan sekarang juga di Manchester United. Nah, itu tadi kabarnya, dan terakhir ditulis juga di Daily Mail kalau selain lini depan dan juga lini tengah, center back ini juga menjadi prioritas Erik ten Hag di
musim panas nanti. Nah, bagaimana tanggapan gua? Tadi Anthony Martial sudah ya, sekarang Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Ya, inilah kenyataan keduanya yang memang bukan pilihan utama. Artinya bukan pilihan utama begini, mereka bukan pemain premium, tapi pemain yang memang harus datang di musim dingin kemarin. Kenapa? Karena Manchester United kedalaman skuadnya sangat mengkhawatirkan. Cristiano Ronaldo cabut, Anthony Martial nggak jelas, butuh pemain yang bisa diandalkan di lini depan dengan situasi budget yang sangat minim. Dihubung-hubungkan dengan Cody Gakpo ya kan, tapi Cody Gakpo akhirnya mendarat ke Liverpool dengan harga berapa? 55 juta, harga yang Manchester United tidak ada di rencananya karena memang konsentrasi daripada klub, ownernya melepas Manchester United, bukan berinvestasi lebih besar di klub, sehingga ya mereka tidak mau mengeluarkan uang yang sangat besar ya, yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh Erik ten Hag di musim dingin kemarin. Didatangkanlah dua pemain pinjaman, Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Bahkan Marcel Sabitzer ini datang sangat di menit-menit akhir karena cederanya Christian Eriksen yang cukup mendadak ya ketika bursa ini mau ditutup. Menurut gua angkat topi bagaimana manajemen Manchester United yang bisa bergerak dengan sangat cepat mengamankan Marcel Sabitzer. Cuman bagaimana kontribusi daripada keduanya, dari Wout Weghorst kontribusinya oke, tapi bukan kontribusi sebagai striker yang mencetak gol, lebih ke ya memberikan pressing ya kan, bermain sangat aktif, bermain dengan penuh semangat, banyak bergerak. Hanya sayangnya ya mencetak gol dari Wout Weghorst hanya 2, satu di Europa League, satu di Carabao ya kan, dan di Liga tidak mampu mencetak gol. Dan menurut gue ini catatan yang tidak bagus bagi seorang striker, di mana tugas utama seorang striker adalah memang mencetak gol sih menurut gue, walaupun dia juga ada kontribusi berupa assist. Dan kalau seandainya dipermanenkan, ya Manchester United harus menebus Burnley, harga ke Burnley ya kan, dan harganya kabarnya bisa di atas 10 juta, dan menurut gue ini terlalu tinggi sih untuk melihat kontribusi dari Wout Weghorst kalau seandainya memang dipertimbangkan untuk menjaga kedalaman skuad. Dan nampaknya memang rencana dari Erik ten Hag untuk kedalaman skuad pemain depan mungkin bukan pemain senior ya, mungkin lebih pemain muda. Ini yang gue asumsikan, tapi kita lihat saja. Tentu saja mengejar striker premium itu iya, tapi juga backupnya ini mungkin pemain muda yang diproyeksikan akan bisa meneruskan ya pemain premium ini, yang pemain depan, Osimhen lah, ataupun Harry Kane setelah beberapa tahun mendatang. Sama, lini tengah pun juga seperti itu, akan berusaha untuk mendaratkan pemain yang premium dengan kualitas lebih bagus yang bisa menggantikan bahkan posisi dari Christian Eriksen di lini tengah Manchester United, artinya merebut satu tempat utama di sana. Dan ya Erik ten Hag tidak melihat Marcel Sabitzer, gue juga sepakat, terutama setelah cedera meniskusnya ini yang ya membuat dia tidak bisa bermain lagi musim ini bersama dengan Manchester United, sehingga ya keduanya akan dilepas. Di sisi lain gue juga melihat keterbatasan budget dari Manchester United. Marcel Sabitzer kabarnya Bayern membuka angka 20 juta. Berarti dua pemain ini 30 juta. Sementara Manchester United mengejar pemain yang mungkin untuk pemain depan ya, ini mungkin sekitar 100 juta. Dan pemain tengah seperti gue sering beritakan juga, Marcel Sabitzer kalau seandainya dipermanenkan, ini akan mempengaruhi kegiatan bursa transfer Manchester United untuk pemain tengah. Dan nampaknya Manchester United ingin mengejar pemain yang lebih bagus dengan harga yang lebih mahal, sehingga budgetnya disimpan untuk pemain itu daripada untuk mengamankan atau mempermanenkan Marcel Sabitzer. Sama juga dengan Wout Weghorst. Walaupun demikian ya, gue ingin mengucapkan terima kasih sih kepada dua pemain ini yang juga sudah membela Manchester United, berkontribusi walaupun tidak secara langsung, tapi paling tidak mereka juga mewarnai ya. Marcel Sabitzer mencetak 2 gol ketika menghadapi Sevilla, luar biasa. Wout Weghorst pun juga demikian, bagaimana spiritnya, cara dia bermain membuat enak ya kalau melihat Wout Weghorst bermain karena banyak bergerak, bisa secara fleksibel juga dimainkan di posisi nomor 10, memberikan solusi kepada Erik ten Hag. Dan tentu saja keduanya punya kontribusi ya secara permainan, sehingga Manchester United musim ini bersama dengan Erik ten Hag di musim pertamanya bisa dilalui dengan luar biasa, dengan fantastis, finish di posisi ketiga dan mendapatkan Carabao. Menurut gue ini kontribusi dari semua individu di squad,
termasuk juga Wout Weghorst dan juga Sabitzer. Oleh karena itulah ya gue sih ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Kita lihat bagaimana Manchester United akan bergerak di bursa transfer musim panas nanti untuk menggantikan atau mencari dua posisi striker dan juga lini tengah. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan ya? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.